Hai, berjumpa kembali bersama Ellen. Pada hari ini kita akan berbicara mengenai kerugian kalau kita melekat pada hal-hal yang rohani. Ketika kita melayani, maka kita akan melihat ada dua manfaat yang bisa dihasilkan dari suatu pelayanan. Yang pertama adalah manfaat sementara atau manfaat di dunia ini, dan yang kedua adalah manfaat yang kekal atau abadi. Manfaat yang sementara atau yang di dunia ini, misalnya ketika kita mendoakan orang supaya sembuh dan orang itu sembuh, lumpuh bisa berjalan, atau sakit, kanker bisa sembuh. Namun itu sementara karena kita tahu bahwa dengan berjalannya waktu orang itu bisa sakit lagi dan kita pun akan berakhir di dunia ini. Manfaat hanya ada di dunia ini. Namun manfaat yang kedua adalah bertumbuh di dalam kasih. Inilah yang harus kita upayakan supaya orang-orang yang kita layani juga bertumbuh di dalam mengasihi Tuhan, dan juga kita yang melayani semakin bertumbuh di dalam mengasihi Tuhan dan sesama. Jika orang yang kita layani itu bisa semakin dibawa kepada Tuhan, bisa makin mencintai Tuhan, itulah manfaat yang perlu kita dahulukan. Demikian pula kita semakin berkembang di dalam kasih dan bukannya di dalam kesombongan. Dan kita juga apabila kita semakin berkembang di dalam kasih lewat pelayanan dan lewat penggunaan karunia-karunia, maka kita pun akan semakin bertumbuh di dalam kasih yang membuat kita semakin bersatu dengan Tuhan. Sebaliknya, kalau kita tidak mau mengembangkan kasih di dalam pelayanan, bahkan kita hanya melekat pada penggunaan karisma-karisma saja, maka ada 3 kerugian yang bisa kita lihat di sini. Yang pertama, bahwa kita bisa menipu diri sendiri dan orang lain. Kalau kita terlalu melekat pada karisma, terlalu ingin dianggap hebat di dalam pelayanan, dengan karisma penyembuhan, kita bisa mengajar hebat, kita bisa memuji Tuhan dengan luar biasa, membawa orang pada hadirat Tuhan, maka bisa jadi kita akan mendahului waktu Tuhan dan cara Tuhan. Kita begitu melekat dan kita ingin sekali menyampaikan nubuat-nubuat kita dan sabda pengetahuan kita di dalam doa ataupun dalam pelayanan, maka bisa jadi kita hanya memakai pikiran, dan karena keinginan kita tidak bisa lagi mengerti kapan waktu Tuhan dan bagaimana caranya menyampaikan dengan tepat. Karena apa? Untuk bisa mengerti hikmat Tuhan, kita membutuhkan betul-betul suatu penerangan ilahi yang sulit untuk kita pahami jika kita begitu terikat dengan keinginan kita sendiri. Oleh sebab itu, kelepasan sangat penting agar kita tidak menipu diri kita sendiri bahwa ini adalah kehendak Tuhan, pernyataan Tuhan, padahal sebenarnya lebih didorong oleh keinginan kita sendiri. Tentunya kita juga bisa menipu orang lain kalau kita begitu terikat dengan keinginan kita yang berlebihan atas karisma ini. Dan hal ini bisa juga dilihat oleh si jahat dan menggunakan kita dengan segala keinginan kita yang begitu bersemangat dan tidak teratur untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan di luar yang Tuhan kehendaki, sehingga kita melakukan hal-hal di luar keinginan dan rencana Tuhan. Yang kedua, kalau kita sering melakukan hal-hal yang demikian, hanya mengikuti keinginan kita dan membuka celah juga untuk si jahat menggunakan nafsu dan keinginan kita itu untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan karya-karya yang di luar rencana Tuhan, maka itu pun suatu ketika pasti akan gagal karena tidak sesuai kehendak Tuhan, dan itu bisa merusak iman orang lain yang melihatnya. Dan yang ketiga, ini adalah suatu kebanggaan sia-sia. Tuhan mengatakan, jangan engkau bergembira karena setan-setan itu takluk kepadamu, tetapi bergembiralah karena namamu ada terdaftar di surga. Jadi intinya, kalau kita melakukan, kita perlu mendahulukan kasih. Di dalam kasih dan demi kasih, karena hanya itulah yang tercatat di surga. Sebagaimana Tante Tricia Lishu katakan, apapun yang kita lakukan dengan kasih, itulah yang punya nilai keabadian. Tanpa kasih, kita sama sekali tidak berguna. Sebagaimana dikatakan dalam 1 Kor 13 ayat 1-2, sekalipun kita dapat berkata-kata dengan bahasa malaikat, bisa bernubuat, memiliki iman sempurna untuk memindahkan gunung, tapi kalau kita tidak punya kasih, sama sekali tidak ada artinya. Oleh sebab itu, ketika kita tidak melekat pada keinginan sendiri, pada nafsu kita, maka kita akan bertumbuh di dalam kasih. Dengan demikian, pelayan kita akan membawa orang lain juga bertumbuh di dalam kasih yang benar, dibawa kepada Tuhan.
menggunakan karisma secara baik dan benar sangat dibutuhkan. Tidak melekat pada karisma-karisma dan keinginan yang berlebihan untuk memiliki karisma-karisma membuat kita dapat menggunakan karisma dengan baik dan benar. Tetap setia, selamat melayani.